Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, silakan bajunya dirapikan dulu. Siapa tahu ada yang belum rapi? Ya. Sudah rapi semua ya? Nanti yang praktek kudungnya dirapikan ya, karena kita praktek dengan mesin bubut perputaran tinggi jadi berbahaya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketuanya dipimpin berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya. Sebelum dimulai saya absen dulu. Alfian, Dir. Alinda, Aprilia Martino. Sebelum ke materi, ini ada beberapa gambar. Untuk gambar yang ada di papan tulis, itu ada beberapa jenis pekerjaan. Ya, apa sih hubungannya dengan kita belajar mesin bubut terutama? Dengan gambar-gambar itu, ada yang bisa jawab? Nama saya Fadil Jasa. Ya. Kalau menurut saya mungkin dari kita belajar seperti ini, suatu saat kita bisa menerapkan apa yang kita belajar di sini dalam pada gambar tersebut mungkin di luar sana. Ya, bagus sekali jawabannya. Silakan beri aplaus untuk teman kita. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK Negeri 1 Mandiraja? Makro. Oke, tepuk tangan. Kompetensi dasar atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis alat potong sesuai keperluannya. Kemudian yang kedua, menggunakan alat potong sesuai keperluannya. Tujuan pembelajarannya, ya. Setelah belajar, mungkin nanti kalian ketika menggunakan alat potong, misalkan pahat atau bor, karena materinya nanti hari adalah membuat poros berlubang, itu menemui bor yang tumpul misalnya, atau mungkin rusak karena patah, kemudian dapat mengidentifikasi kerusakannya. Kemudian siswa dapat menentukan dan menggunakan alat potong dengan pekerjanya, sesuai dengan pekerjanya. Ini ada pertanyaan, ya. Silakan ada yang bisa menjawab, kenapa pahat bubut bisa rusak? Ya. Ya, perkenalkan nama saya Fadil Jasa. Kalau menurut saya sih ada berbagai macam kemungkinan, di antaranya itu pemilihan benda kerja atau pemilihan alat potongnya yang salah. Ya. Terus yang kedua bisa terjadi karena pemilihan kecepatannya juga yang salah. Kecepatan. Ya. Pahat yang mengalami perubahan geometri sudut potong, maka proses pengerjaannya menjadi tidak maksimal. Kemudian beban motor penggerak dan pahat menjadi berat. Kemudian akan terjadi panas yang berlebih. Kemudian proses pembutuhan menjadi lebih lama. Ya. Kemudian yang selanjutnya bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal terhadap benda kerja atau mesin. Nah, ini jenis-jenis kerusakan pada pahat. Misalnya yang pertama itu radius pada ujung. Misalnya ini ada pahat, jadi ujungnya itu bundar atau membentuk radius. Ini ada video dulu, biar ada gambaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan mesin bubut untuk proses pengeboran. Yang pertama, ini ada yang dinamakan dengan cakbor. Alat potongnya kita persiapkan dua jenis. Yang pertama adalah center drill. Kemudian yang kedua adalah mata bornya sendiri. Kemudian muncullah gambar yang ada di depan kalian, ya. Kira-kira apa yang dipikirkan kalian? Saya lagi ya
mau bertanya, biasanya penggunaan benda kerja seperti itu untuk apa? Oh, yang lain dari pertanyaan temanmu ada yang bisa jawab? Ya. Perkenalkan, nama saya Alfiana juga. Benda kerja tersebut bisa untuk produk engsel atau buat lubang engsel. Ya, bisa. Selanjutnya saya bagi kelompok ya. Bagi kelompok. Kelompok 1 itu ada Alfian, terus Fadila, Rizky, kemudian Rofik dan Tri Anteng sama Pandi. Silakan membentuk kelompok. Ayo. Kelompok 1, mana kelompok 1? Mana ya? Kelompok 2. Kelompok 3. Setelah kalian menerima LKPD-nya, kalian pelajari kira-kira jobnya, langkah pengerjaannya seperti apa. Kemudian disusun jadwalnya atau siapa dulu yang mengerjakan. Dari langkah-langkah itu siapa dulu yang mengerjakan, misalkan passingnya Pandi dulu misalkan, kemudian yang roggingnya siapa, finishingnya siapa ya. Dari job kerja itu langkah-langkahnya kalian tentukan. Nomor 1 kira-kira saya harus apa dulu, kemudian kedua apa dulu. Nah terus jadwalnya atau langkah pengerjaannya dikerjakan oleh siapa saja gitu. Bendanya sudah ada di situ, kemudian peralatannya dicek, ada yang mungkin belum lengkap. Sudah diukur berapa menguranginya? Berarti kurang 1,6. 1,6. Ini di kursi, April. Nah, kalau sudah, silakan kelompok 1 tadi maju mempresentasikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pembuatan lubang engsel. Untuk selanjutnya
memasuki langkah kerja. Pertama yaitu alat potong yang digunakan, kami menggunakan pahat rata kanan, mata bor diameter 10, mata bor diameter 14, dan mata bor diameter 5. Lalu center drill dan pahat chamfer. Peralatan ketiga yang digunakan yaitu safety glasses, sepatu, wear pack, dan cooler. Untuk tindakan langkah kerja menggubur ratanya, siapkan alat dan bahan. Kedua, pasang benda kerja pada cap rahang 3. Selanjutnya, pasang pahat rata kanan pada tool post. Setelah terpasang, lalu dimiringkan 45 derajat. Setelah itu, senterkan pahat terlebih dahulu. Lakukan facing kanan dan kiri hingga panjang menjadi 50 mm. Setelah panjang 50 meter, luruskan pahat, lakukan pembubutan rata hingga berdiameter 24. Lalu pasang center drill pada cap bor dan pasang di kepala lepas. Setelah dipasang di kepala lepas, lakukan penandaan dengan center drill. Lalu ganti center drill dengan mata bor diameter 10. Setelah terpasang, lakukan pengeboran hingga panjang 40 mm. Ganti mata bor dengan diameter 14. Setelah itu lakukan pengeboran hingga panjang 40 mm juga. Balik benda kerja, ganti mata bor dengan center drill dan lakukan penandaan seperti tadi yang pertama. Setelah penandaan selesai, ganti center drill dengan mata bor berdiameter 5. Lakukan pengeboran hingga tembus. Lakukan chamfer 2 kali 45. Lalu lakukan pembersihan mesin dan area mesin. Lalu untuk hasil pengukurannya yang tadinya panjang 50 mm, hasil pengukuran kami sama, yaitu 50 panjang 50 mm, diameter 24 sama, panjang diameternya 24, diameter 14 sama. Terus untuk panjang yang 40 kami telah ada sedikit trouble, jadinya 39,5 mm. Untuk yang diameter 5 sama 5 mm, terus chamfernya 2 kali 45. Terima kasih dari kelompok 1. Mungkin dari teman-temannya ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi apabila kita sedang membor, itu bornya berhenti atau mundur? Cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya yaitu pertama, pemasangannya kita harus tepat terlebih dahulu, harus kencang, benar-benar kencang pada cap bornya. Kalau pemasangannya nggak kencang, otomatis mundur-mundur dong. Nah, terus untuk kalau macet di tengah, baiknya langsung dimatikan saja. Tuas pemutar spindelnya langsung dimatikan. Habis itu coba diputar dengan eretan kepala lepasnya, coba dimundurkan. Ya, mungkin itu. Silakan diambil kesimpulannya bagaimana untuk pekerjaan hari ini. Ya, pada kesimpulannya dapat membuat lubang engsel dengan menerapkan materi yang telah diberikan dan menerapkan ketiga LH dalam pengerjaannya. Kemudian silakan ambil HP-nya. Ini ada soal ya untuk dikerjakan. Sudah selesai? Belum. Sudah ya? Ya. Sudah selesai. Setelah selesai pembelajaran, nanti di rumah jangan lupa dicari lagi materinya ya. Dari Flipbook maupun YouTube yang tadi sudah ada linknya, tinggal buka lagi di rumah. Gitu ya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang memahami parameter pemotongan. Ini nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Pesan moralnya adalah lampu teras terang berpijar, di teras berkumpul kerabat ya. Semangatlah dalam belajar, mencari ilmu yang bermanfaat. Ya, untuk hari ini mungkin itu dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Dan memimpin doa setelah pembelajaran selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.